Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Hari ini bersama saya Eva Diandari, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Apa yang menarik dari topik kita hari ini? Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang mana seluruh masyarakat Banyumas tentunya mengenal beliau dengan sangat baik ya. Di samping itu juga ada orang yang paling penting di rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Margono Soekaryo Purwokerto. Kita akan membahas topik kesehatan di sekitar wilayah Banyumas. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang akan menemani kita pada pagi hari ini. Ada beliau Bapak Iwanuddin Iskandar, Sarjana Hukum, Magister Hukum ya Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Eva. Baik. Ada juga sudah hadir pada pagi hari ini bersama kita semua Dr. Harsini, spesialis paru, Direktur Rumah Sakit kita tercinta. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Eva. Sehat dokter? Alhamdulillah. Sekarang kita ngobrolnya punya temen ya dok. Hari ini kita ngobrol yang punya wilayah, iya. Jadi kita di provinsi tapi yang punya wilayah Bapak ya. Baik Bu Direktur, membahas topik kesehatan yang ada di sekitar Banyumas nih Bu Dir. Kalau di rumah sakit kita sendiri, kasus yang paling banyak masuk ke Rumah Sakit Margono itu apa Bu? Paling banyak adalah tetap kanker ya. Jadi itu juga mendukung program pemerintah juga yang KCSU. Jadi kanker, jantung, stroke dan uronepro. Tapi yang paling banyak di sini karena juga kelas A itu adalah kanker. Baik, memang kanker yang masih menduduki posisi tertinggi ya dok. Baik, kalau untuk ibu hamil dan anak, memang masih banyak kasusnya atau tidak dok masuk ke rumah sakit kita? Masih, jadi Banyumas juga kematian ibu masih lumayan tinggi. Baik, untuk terkait kasus yang KIA Bu Dir, kan memang kita juga di Banyumas itu ada RSUD Banyumas ya Bapak, yang mana RSUD Banyumas itu rumah sakit dengan kelas B, dengan kondisi Rumah Sakit Margono yang memang rumah sakit provinsi dengan kelas A. Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai itu, saya menyatakan bahwasanya kami di Banyumas mempunyai beberapa rumah sakit. Jadi ada rumah sakit Aji Barang tipe C, juga ada rumah sakit khusus mata juga. Dan memang di kami yang memang langsung connecting dengan sini, karena sini tipe A, Margono tipe A adalah rumah sakit Banyumas. Dan saya sangat terima kasih sekali karena memang keterbatasan kami selaku rumah sakit tipe B, di mana warganya adalah warga kami, terutama yang disampaikan oleh Bu Direktur tadi, masalah kanker, kemudian masalah-masalah lain yang memang rujukan daripada kami. Kami mengakui bahwasanya selama ini hubungannya dengan kami sangat bagus sekali, dan tentunya saya terima kasih dengan Rumah Sakit Margono yang telah melayani masyarakat kami luar biasa, dan kami meminta dukungan pula karena saat ini kami sudah berkomitmen untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat kami selalu lebih baik dan selalu lebih baik. Itu membuktikan bahwasanya pemerintah hadir untuk menangani permasalahan-permasalahan kesehatan, dan kolaborasi yang paling penting adalah secara berjenjang, secara hierarkis, dan yang paling penting, paling utama adalah dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat kami di Jawa Tengah ini. Seperti itu Mbak Eva. Baik, terkait memang di Banyumas itu memang sudah ada tipe B rumah sakit tipe C, tipe B dan tipe A. Alhamdulillah. Betul. Ya Pak. Memang jadi rujukannya selama ini memang dari yang tipe C ke tipe B langsung ke A gitu ya Bu Dir. Untuk terkait rujukan sendiri kita di kelas A Bu Dir, untuk pelayanan kesehatan, pelayanan terkait KIA-nya tadi karena kita membahas KIA ya Bu Dir. Kita sudah punya pelayanan apa saja untuk KIA sendiri ininya Bu Dir? Jadi untuk KIA kami adalah rujukan utama dan kami mengampu untuk KIA di wilayah Jawa Tengah Barat Selatan. Di sini kita komplit, jadi NICU, PICU untuk fasilitas yang ibu anak. Jadi subspesialisnya juga sudah komplit. Jadi kita memang mengacu untuk penurunan angka kematian ibu anak, terutama di Banyumas. Kemarin memang ranking 2 ya, jadi kita turunkan bersama-sama. Oh baik, yang lumayan agak naik. Sekarang alhamdulillah sudah mulai tertangani ya Pak. Dari memang rujukan yang baik, pelayanannya yang baik, dan memang dari sumber-sumber rumah sakit yang tersedia di Banyumas juga sekarang sudah lengkap ya gitu ya dok.
Baik, kalau untuk dari support sendiri nih dari Pak Bupati, bagaimana untuk supportnya untuk Rumah Sakit Margono nih Pak? Jadi sebetulnya ya Rumah Sakit Margono itu tipe A tidak hanya menolong warga Banyumas, jadi warga Brebes, Cilacap, warga Purbalingga, Banjarnegara. Memang ini adalah tempat terakhir pertolongan yang diberikan oleh semua warga di sekitar Banyumas Raya. Jadi support untuk Margono pertama adalah saya selaku Bupati tentunya wajib untuk memberikan apa yang jadi kebutuhan Banyumas, terutama yang apa jadi kebutuhan warga kami, apa yang diperlukan untuk Rumah Sakit Margono. Kenapa? Karena urusan kesehatan itu tidak hanya urusan pemerintah kabupaten, tapi juga urusan pemerintah provinsi dan urusan pemerintah pusat. Kenapa pemerintah sudah mengklaster-klaster kelas A, kelas B, kelas C? Itu supaya jejaring, kemudian tahapannya, kemudian cara penanganannya itu sudah bisa maksimal. Tidak bisa ditangani di C, naik ke B, tidak bisa di B, naik ke A. Dan itu adalah tanggung jawab daripada kita semua. Saya terima kasih, Rumah Sakit Margono sangat luar biasa, menolong warga kami, menolong warga Brebes, menolong warga Cilacap, ataupun semuanya, karena pelayanannya, kemudian jenis yang ditanganinya luar biasa, peralatannya luar biasa, dan tentunya sudah layak jadi rumah sakit tipe A pendidikan yang tentunya kualitasnya bisa jadi meningkat. Baik, berarti memang faktor pendukung saling mendukung untuk pelayanannya lebih lancar gitu ya Pak. Tidak hanya untuk warga Banyumas, tapi memang Rumah Sakit Margono itu rujukannya dari manapun ya Bu Dir. Iya. Nah Jawa kita, Barat juga nih. iya jadi memang katanya lebih enak ke sini Pak. Katanya mereka lebih nyaman ke Margono saja katanya. Terkait Ponek ini Bu Dir, kalau untuk KIA, lah Margono sendiri dalam jejaring Ponek itu bagaimana Bu Dir? Jadi jejaring kita sudah rujukan utama, kita menyiapkan narasumber, menyiapkan untuk sarana prasarana yang mendukung untuk nanti kalau ada rujukan baik picu-nicunya, peralatan ventilator untuk bayinya sudah kita lengkapi kemarin. Tahun ini untuk ventilator sudah mencukupi, semoga mencukupi dan tidak terpakai malah. Berarti baik. Berarti selama ini kebutuhan dan sarana prasarana kita memang mendukung untuk jadi jejaring Ponek untuk KIA-nya ya Bu Dir. Baik Pak, terkait untuk dukungan dari kabupaten sendiri nih ya Pak, memang untuk edukasinya nih, untuk rujukannya ke rumah sakit sudah gencar ya Pak? Iya Mbak Eva, jadi gini ya, jadi kebetulan rumah sakit tipe A miliknya provinsi yang ada, yang masyarakat seluruh Jawa Tengah bahkan sebagian Jawa Barat pun memanfaatkan ini, kebetulan lokasinya ada di Banyumas. Siapa yang harus memberikan dukungan berkaitan dengan kewilayahan? Tentu saja saya sebagai Bupati Banyumas. Siapa yang bisa memberi contoh bagi daerah lain bahwasanya kami sudah terpola dari C, B, ke A? Siapa yang bisa memberikan pemahaman bahwasanya dan adanya keberadaan Rumah Sakit Margono tipe A ini ternyata di kami jumlah yang dirawat ya, baik itu ibu dan anak, masyarakat kami kesehatannya luar biasa. Dan yang paling penting lagi, jejaring yang perlu kita lakukan adalah jejaring yang selama ini yang dilakukan oleh Margono itu bisa kita adopt sinergi dengan rumah sakit yang jadi kewenangan kami. Seperti Rumah Sakit Banyumas, juga nanti kami juga akan meminta supaya Rumah Sakit Margono ini mampu memberikan transformasi kepada kami di Rumah Sakit Banyumas, supaya apa? Supaya nanti penanganan warga kami yang ada di Banyumas khususnya yang akan ditangani di sini menjadi lebih komprehensif. Seperti itu Mbak Eva. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi memang didukung sekali sama Pak Bupati ya Bu Dir, alhamdulillah ya. Baik, untuk kerjasama yang baik tentunya akan meningkatkan harapan hidup yang baik gitu ya Pak. Untuk di Banyumas sendiri angka harapan hidup kita tuh sudah mencapai di 71,5 tahun. Berarti angka yang sudah cukup bagus gitu ya Pak. Nah menurut Pak Bupati nih, untuk perannya dari Banyumas sendiri atau kiat-kiat apa yang sudah dilakukan sampai angka harapan hidup kita mencapai angka yang sangat luar biasa itu Pak? Ya, kita harus memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa Banyumas itu sudah terstigma sebagai kota pendidikan dan kota wisata. Dalam posisi seperti itu, maka kebahagiaan akan hidup kita harus terjaga, akan hidup masyarakat kita terjaga. Untuk menuju kebahagiaan itu salah satunya harus sehat. Untuk sehat itu harus berupaya. Kita sudah mendorong yang namanya gerakan Germas,
kemudian pemberian makanan-makanan yang berprotein, terutama untuk anak-anak yang berpotensi stunting. Kemudian yang paling penting lagi justru kita ada budaya-budaya yang selama ini sebagai kota wisata sudah ada kegiatan seperti fun run, happy yang ada, dan Banyumas beberapa kali terpilih sebagai daerah yang berbahagia. Selain itu, ya yang paling penting lagi itu dari aspek pencegahannya, yang paling penting lagi adalah begitu ada permasalahan, begitu ada endemi dan sebagainya, kita cepat-cepat menutup kolaborasi dan tentunya dengan berbagai akademisi maupun dengan rumah sakit yang ada di kita. Buktinya saat kemarin kita ada COVID, Banyumas betul-betul gencar sampai sekarang ternyata membuat budayanya jadi lebih baik, budaya lebih sehat. Misalnya kemudian lebih tertib. Dulu sebelum adanya COVID itu jalan jarang dibuat searah. Sekarang dalam posisi seperti itu ternyata lebih nyaman. Nah, ternyata kita bisa mengkoreksi budaya itu karena terjadinya suatu kejadian luar biasa. Dan khusus untuk Margono, saya titip pesan betul karena Margono itu sebagai pelayanan kesehatan yang paling tipikal A di sini, tolong jaga lingkungannya. Nanti kesulitan apa, di situ ada pedagang kaki lima, kemudian ada misalnya selokan mampet dan sebagainya yang memang jadi keluhan kami akan kami beresin. Terutama kenapa? Terutama kami mendukung supaya pelayanan rumah sakit Margono menjadi lebih baik dan rakyat kami juga lebih nyaman dalam perawatan sini. Tentunya Margono baik, seluruh di wilayah kita juga akan baik seperti itu. Baik, luar biasa ini Pak Bupati ya. Untuk program Germas sendiri tadi yang agak menarik program stuntingnya gitu ya Pak. Memang dari Rumah Sakit Margono sendiri untuk edukasinya soal stunting apa yang sudah dilakukan Bu? Ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi yang stunting itu permasalahan itu dari kandungan, lahir besar. Jadi di sini juga edukasi karena remaja itu juga perlu diedukasi karena itu hubungan yang tidak baik, pergaulan itu akan banyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian untuk gizi, jadi yang sudah balita-balita pembinaan bersama dinas untuk ini Posyandu kita punya desa binaan yang mana di situ kita supaya kasus stuntingnya juga nggak ada diharapkan. Kemudian untuk bantuan juga kita ke lingkungan Margono untuk baksos itu juga kita lakukan. Baik, edukasi dan bantuan-bantuan memang digencarkan juga sama Rumah Sakit Margono. Yang tertarik nomor 2, fun run ya Pak. Sudah banyak fun run ya eventnya di Banyumas itu. Budir kapan mau fun run Budir? Sebentar lagi, kemarin karena persiapan ya. Oke, sebentar lagi sedulur Margono katanya mau ada fun run Budir ini. Karena memang sudah banyak event ya Pak. Fun run itu kayaknya di 2024 ini saja sudah beberapa event dilalui, dari memang yang fun run sampai yang race itu sudah banyak. Dan alhamdulillah ternyata warga Banyumas sendiri juga excited untuk melakukan olahraga. Terkait COVID-nya sendiri memang merubah habit kita ya Budir. Di rumah sakit kita dan di Banyumas ini juga memang sekarang lebih tertib ya Budir untuk pola-pola kesehatannya, pola-pola kebersihannya. Yang membuat tertarik lagi dari tadi saya ngobrol sama Pak Bupati nih, suaranya katanya seksi ya Budir. Ya, perlu dicoba. Perlu dicoba ya Budir. Iya, ini perlu dicoba ngapain nih Budir? Untuk mendengarkan beliau. Oh, mendengarkan beliau katanya Pak. Jadi ada bakat-bakat tersembunyi Pak. Kayaknya kita ngobrol soal masalah sekarang. Jadi kita sekarang ngobrol bakat yang terpendam nih kayaknya Pak. Untuk harapan hidup yang tinggi lagi. Oh iya betul Budir. Jadi gini, seorang pemimpin ya itu memberi contoh. Kalau pemimpin ingin rakyatnya sehat, kita harus memberikan contoh supaya hidup yang sehat kayak apa. Betul. Kalau untuk pemimpin itu ingin rakyatnya pintar, pemimpin juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikannya. Juga untuk bahagia, infrastruktur ditata dan baik, kesehatan pun harus dimaksimalkan. Banyumas itu sangat banyak HIV/AIDS-nya. Nomor 2 Jawa Tengah. Saya memahami dalam posisi sebagai kota pendidikan dan kota wisata itu resiko yang kami lakukan untuk pengentasannya. Kemudian kematian ibu dan anak kalau dilihat dari kotanya Purwokerto ini sangat bagus. Tetapi begitu kita lihat di desa-desa, Banyumas itu ada 27 kecamatan, 301 desa, 30 kelurahan. 1.860.000 jiwa yang harus kita tangani. Tentunya untuk yang di kota dengan yang di desa berbeda.
Maka daripada itu kita akan mendorong semuanya tumbuh, kita geser juga dari perkotaan nanti menuju ke desa-desa, menuju ke kecamatan-kecamatan, supaya apa? Supaya terjadi pemerataan kebahagiaannya, juga pemerataan kesehatannya, juga pendidikannya. Kemudian angka anak putus sekolah kita sangat tinggi. Dan kita sedang perangi itu melalui gerakan Ayo ke Sekolah Lagi di Banyumas ini. Kemudian ada lagi yang dinamakan misalnya saja keluhan-keluhan masyarakat mengenai daerah-daerah tertentu yang berpotensi bencana. Karena kenapa? Karena dalam posisi selatan, ini daerah selatan, ini memang potensi apabila banjir dan sebagainya sangat tinggi sekali kalau ada membuat masyarakat kami menjadi sakit apa, mau diare mau apalah. Harapan kami dari hal kecil diperhatikan, tentu saja hal besar akan lebih diperhatikan, dan harapan kami nanti angka harapan hidup kami bisa naik hingga ke 75 tahun insya Allah, karena kami memperhatikan gizi anak-anak, juga ibu hamil, juga dalam posisi tertentu kami juga menggandeng para 27 universitas yang ada di kita, juga CSR kita, dan Basnas pun juga kita libatkan untuk kesehatan masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk Margono saya terima kasih sekali. Jadi mungkin tidak hanya Banyumas, bahkan semuanya harus terima kasih dan Margono. Pelayanannya kita lihat bagus sekali, dan ini merupakan rumah sakit pendidikan di wilayah selatan Jawa Tengah yang sangat luar biasa, yang membantu masyarakat manapun yang membutuhkan pertolongan untuk kelas A, seperti itu. Baik Pak, untuk angka harapan hidup kan berarti memang di 71,5 tahun gitu ya Pak. Ada kiat-kiat sendiri nggak dari Pak Bupati ini biar awet muda, biar angka harapan hidupnya sampai segitu? Dari Pak Bupati ada kiat-kiat sendiri nggak? Ya, sebetulnya kalau kiat itu paling utama adalah mencoba menata pola hidup. Jadi pola hidup itu ada pola hidup makan, pola hidup tidak stres, yang paling penting lagi adalah kita harus berimbang. Jadi kalau selama saya menjabat bupati, saya memperhatikan teman-teman semua supaya berbahagialah dengan anak-anak dan keluarga kalian semua. Kenapa? Itu juga akan membuat bahagia. Jangan hindari sesuatu yang sifatnya lembur yang tidak perlu. Efisiensi kerja yang benar, sama jam kerja. Tapi begitu selesai. Tapi kalau memang rakyat membutuhkan hal yang urgent, tetap kita hadapi seperti itu. Itu salah satu yang kami lakukan di internal kami. Di masyarakat kami, saya tekankan bahwasanya pemerintah hadir untuk semua kesulitan yang ada di masyarakat kami. Baik, sangat luar biasa untuk dukungannya dari Pak Bupati ya Bu Dir. Menurut Bu Dir bagaimana nih tanggapannya dapat support yang luar biasa dari Pak Bupati? Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas dukungannya untuk Rumah Sakit Margono, dan Rumah Sakit Margono itu menyiapkan diri untuk support masyarakatnya supaya lebih sehat, khususnya untuk Banyumas dan Banyumas Raya. Jadi akan siapkan alat prasarannya yang mendukung cita-cita Pak Bupati. Baik, sehingga tingkat kesehatan kita akan derajatnya maksimal ya Dok Iya, ya. maksimal. Baik, begitu warga Banyumas, sedulur Margono, jadi memang saling mendukung ya antara Pak Bupati dan Rumah Sakit Margono dalam memberikan pelayanannya. Tadi tanya hobi belum dijawab ya Bu Dir? Iya ya Bu. Tersembunyi. Ya, hobi saya adalah saya suka jalan sendiri, naik sepeda motor sendiri. Saya merasa I'm alone but not lonely. Saya sendirian tapi saya nggak pernah kesepian karena saya bisa menyapa masyarakat dan sebagainya. Saya juga tidak ingin saya rame-rame, kelompok-kelompok kemana-mana tapi hati saya sunyi. Saya lebih baik saya sendiri tapi saya bahagia daripada saya beramai-ramai tapi hati saya sunyi. Yang penting para ASN yang ada di Kabupaten Banyumas senantiasa ikhlas untuk melayani masyarakatnya. Insya Allah warga Banyumas kami akan total melayani seluruh warga Banyumas, dan untuk kesehatannya percayalah pada kami, semua rumah sakit yang ada di kami, baik di Aji Bareng tipe C, kemudian Banyumas tipe B, apabila kita tidak mampu pun kita masih punya kekuatan, yaitu Rumah Sakit Margono yang luar biasa, seperti itu. Luar biasa kata-katanya Bu Dir. Saya senang sendiri tapi tidak pernah merasa kesepian katanya. Gini Pak Bupati, kayaknya Budi dari tadi penasaran suaranya Pak Bupati kalau ngomong kok suaranya menggoda. Katanya suruh nyanyi Pak. Nyanyi apa?
lagunya Mario G. Oke, mungkin disambungin ada pesan-pesan buat Margono dari lagunya, Pak. Ya, itu judulnya Semata Karenamu. Saya mengibaratkan semata karena Rumah Sakit Margono tercinta. Oke, cocok. Mari kita dengarkan coba, Pak. Untuk 1906 direksi karyawan Rumah Sakit Margono yang mengelola 11.500 meter persegi, 11,5 hektar, semata karena Margono. Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Malam bantu aku untuk lupakan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, karena semata ku tak mampu hidup tanpa Margono. Luar biasa. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll set it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I'll live a life that full, I travel it and every highway and more, much more than this, and did it my way. Yes, there were times I'm so new when I've been off more than I could do, but through it all, where there was doubt, I ended up and speak it up. I face it all and lost the storm and did it my way. I've loved and cried, I had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say nothing is shy way. Oh no,
not love me. I did it my way. Yes, what is the man? What has he got? It's nothing sad that he has not to say the thing he truly feels, and not the word of what good is. Like a Joe, I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa. Ternyata ada suara emas di balik di balik kepemimpinannya yang emas begitu ya, Budir. Baik, silakan untuk Pak Bupati, ada closing statement untuk obrolan kita pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih Bu Eva. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rumah Sakit Margono telah membantu menyehatkan dan tentunya mensejahterakan seluruh masyarakat Banyumas, bahkan sampai ke kabupaten kota lainnya. Yang kedua, saya memimpikan Margono dapat ikut bagian daripada pencegahan daripada sekedar mengatasi. Masyarakat kami masih masyarakat yang membutuhkan edukasi, membutuhkan campur tangan pemerintahnya, membutuhkan campur tangan siapapun untuk tahu masalah arti pentingnya kesehatan. Dan kami, karena urusan kesehatan itu urusan semua pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, kami juga mengharapkan kita mampu berkolaborasi, karena salah satu indikator keberhasilan kita pada tahun 2045 dengan pencapaian Indonesia Mats, bonus demografi. Saat ini saya berjuang betul untuk masyarakat Banyumas supaya grand design cara kita menyehatkan anak-anak kita tumbuh menjadi besar dan bisa jadi tumbuh menjadi dewasa, tumbuh untuk kebangkitan dirinya sendiri, kebanggaan keluarganya, dan tentunya untuk kebanggaan Banyumas, Jawa Tengah, dan Indonesia. Dari Banyumas kita bisa, dan dari Banyumas pula kita bisa ikut andil untuk seluruh yang ada di Jawa Tengah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Bupati untuk closing statementnya. Bagaimana Budir? Closing statement dulu untuk sedulur Margono, silahkan Budir. Ya, untuk ini kami sebagai rumah sakit tipe A di wilayah Banyumas, kita mendukung untuk programnya dari Bupati Banyumas maupun Banyumas Raya. Di dalam hal dari preventif, kuratif, sampai rehabilitatif, kita akan dukung dan support untuk mengurangi stunting, semuanya kita akan dukung gitu. Baik, terima kasih Budir. Begitu sedulur Margono dimanapun Anda berada, obrolan kita pada pagi hari ini ditemani dua narasumber yang sangat menarik. Ternyata Pak Bupati yang suaranya membuat semua sedulur Margono terpengah-engah mendengarnya begitu ya Budir. Alhamdulillah kita mendapat dukungan yang baik dari Pak Bupati. Kita juga saling bersinergi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Sekiranya cukup obrolan kita pada pagi hari ini. Akhirul kata, saya Eva Diandari, Bu Dr. Harsini spesialis paru, dan Bapak Iwanuddin sarjana hukum, magister hukum, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.